Halo teman-teman, di tutorial yang ketujuh kita akan belajar tentang pet URL dan query parent di FastAPI Framework. Pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial sebelumnya di bagian yang keenam terkait dengan validasi request body dengan pydantic schema. Teman-teman juga perlu mengikuti tutorial ini dari awal di part ke-1 sampai part ke-6 di YouTube channel dari Holovina Tutorial. Nanti teman-teman bisa mencari yang playlistnya adalah FastAPI Tutorial. Untuk mengikuti tutorial ini, teman-teman perlu mendownload repositorinya terlebih dahulu di github.com/halovina/fastAPI-tutorial. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel code yang nanti bisa teman-teman ikuti. Khusus untuk tutorial yang ketujuh ini, teman-teman bisa nanti check out ke branch request body validate using pydantic. Oke, kita langsung ke tag editor. Jika teman-teman telah menurut repositorinya, teman-teman akan menemukan beberapa directory, ada model user, kemudian ada root, ada schema, dan ada main.py. Sekarang kita ke user.py. Di sini kita akan membuat sebuah pet URL dengan parameter ya. Kita coba bikin baru di sini kita tambahkan. Misalnya adalah user ID. User ID. Teman-teman bisa nambahkan di sini user ID, tipenya adalah integer. Berarti kita perlu membuat fungsi get data by user ID, get data user by ID. Sekarang kita berpindah ke code.py. Di sini kita bikin sebuah fungsi def get user by ID. Seperti biasa kita panggil session, db session. Terus di sini ada user ID, tipenya adalah integer. User ID, tipenya integer. Bisa langsung ke sini, return db.query model user filter, filternya by ID, berarti tinggal model users id sama dengan user ID. Jangan lupa tulis .first. Oke, kita save. Selanjutnya kita berpindah ke user.py. Di bagian ini kita perlu memodifikasinya. Ini kita modifikasi jadi, atau kita bisa langsung return sebenarnya. Kita bisa langsung return root dot get by ID, get user by ID, user ID. Kita save. Kita bisa tes terlebih dahulu. Ini adalah pet URL dengan parameter. Kita jalankan terminalnya. Jangan lupa teman-teman, sebelum menjalankan FastAPI-nya, teman-teman harus berada pada mode Python Virtual Environment. Work on FastAPI tutorial. FastAPI run main.py. Oke, kita bisa langsung mengakses di sini. Kalau kita lihat ya, di root user ada index atau apa namanya, semua data user akan ditampilkan, ada list, juga ada user by parameter by ID. Kita coba jalankan di sini, localhost 8000 user. Nah, ini ada datanya banyak. Kita coba sekarang ID yang 10, ID 10. Internal server error. Oh iya, ada yang kurang. Ini Pak. Harus di sini kalau kita lihat
ada DB. Jadi kita perlu memberitahu si file modelnya DB yang digunakan apa. Jalankan lagi SAP run main.py, terus kita coba refresh browsernya. Oke, di sini berhasil. Jadi ini kita telah membuat satu sampel path URL by ID atau path URL dengan parameter. Selanjutnya kita akan membuat URL dengan query param. Caranya gimana? Caranya untuk membuat query param, sekarang kita berpindah ke sini. Router ini ya, router main user. Oke. Apa yang diperlukan? Misalnya saya ingin menambahkan di sini page dan limit. Tambahkan misalnya page-nya default page-nya integer, saya setting default-nya adalah 0. Page yang pertama. Jadi kalau index itu dimulai dari 0, terus setelah itu ada limit. Limit ini per page, limit per page ini misalnya saya default-nya adalah 10. Default-nya 10. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu membuat get user by limit dan offset. Kita bikin fungsinya, metodenya terlebih dahulu di sini. Bikin metode baru, def get user by limit offset. Session page tipenya integer, set integer juga. Ini bisa langsung return db.query model.user limit limit berarti sini page size ya, enak ya, page limitnya adalah kita tambahkan page limit, terus offset, jangan lupa tambahkan offset berarti bisa dengan cara seperti ini, page dikali page limit dot all, kita tambahkan semua datanya. Oke, setelah ini kita sekarang berpindah ke router user. Berarti sekarang di sini kita bisa langsung, ini kita balikin ya. Root.get user limit by offset. Limit offset. DB, terus page-nya adalah default-nya 0, limitnya default-nya 10. Page size, page limit. Oke. Sekarang kita akan merun ulang si fast API-nya. Kita run ulang SAP run main.py, udah kita run ulang, kita kembali ke web browser. Nah, ini kita coba hilangkan, harusnya yang muncul adalah data 0 sampai 10, data 1 sampai 10 ya. Indeks pertama data 1 sampai 10. Oke, kalau kita hitung
Ini sekitar ada 10 data. Kebetulan ID-nya ini nggak berurutan ya, ada beberapa yang sudah terhapus ID-nya. Oke, kita akan coba gunakan query param. Misalnya di sini saya ganti page-nya, page 0, page size-nya ada 5. Berarti kalau datanya ada, coba kita cek page 0, ini 20. Datanya apakah ada 20? Enggak ada, datanya enggak ada 20, mungkin sekitar 15-an. Coba kita cek, misalnya page 0 size-nya adalah 3. Page 0, page size 3. Oh, bukan page size salahnya. Paramnya salah, limit. Nah, ini kalau kita ganti misalnya jadi 5. Ini kita bisa ganti juga page-nya, misalnya saya akan berada di page yang kedua. Selama datanya ada, maka dia akan tampil. Misalnya kalau saya tampilkan seperti ini, page yang keempat, datanya nggak ada. Page yang pertama, datanya ada. Oke, demikian teman-teman cara membuat path URL dan path URL dengan parameter dan juga query param di Flash API, di Fast API Framework. Oke, selamat mencoba.